ayat 100. Surah Al-Baqarah ayat 170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna 'amalan shalihan. Wassalatu wassalam ala asyrafil anam nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu qudwatuna. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih dibangunkan dari tidur kita sejenak. Alhamdulillah kita masih diberikan usia dan insya Allah akan kita gunakan untuk terus beramal, terus menimba ilmu untuk kedalaman ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur jamaah Masjid Darussalam ini telah merutinkan kajian tadabbur Quran tematik, dan kali ini kita membahas tentang tema tauhid. Untuk itu kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Seperti biasa kita selalu mengawali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dhawil واليتامى والمساكين. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu, akanlah kalian menghadapkan, wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghribi,
dan ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, man amana, adalah orang yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan para malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mala, dan mengeluarkan harta, ala hubbihi, atas kerelaannya, zawil qurba, kepada kerabat dekat, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, pada fakir miskin, wa ibnas sabil, dan kepada ibnu sabil, wassailin, dan kepada orang yang minta-minta, wa firriqabi, dan memerdekakan budak, wa qamas shalah, dan mendirikan salat, wa ataz zakata, dan menunaikan zakat, wal mufuna, dan menepati bi ahdihim, janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wassabirin, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i, dalam kemelaratan, wal dharra'i, dalam kesakitan, wa hinal ba's, dan ketika berada dalam peperangan. Ulaika, mereka itulah, alladzina shadaqu, yang benar keimanannya, wa ulaika, dan mereka itulah, hum, adalah mereka, al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa tadi? 170. Di sini diawali dengan laisa, bukanlah. Biasanya kalau ada kalimat bukanlah, itu ada sebabnya. Sebelumnya itu punya sebab. Banyak orang yang mengklaim kebenaran. Banyak manusia di antara manusia yang mengklaim kebaikan. Ini baik, itu baik. Ini ilmiah, itu enggak ilmiah. Ilmiah itu harus begini-begini, dan seterusnya. Maka ayat ini menjawab semua keributan pemikiran, kekacauan pemikiran itu diarahkan oleh Allah Subhanahu, termasuk
termasuk perpindahan kiblat di masa lalu. Di masa lalu itu, di masa Rasulullah itu ada perpindahan kiblat. Rasulullah sempat sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. 16 bulan. Waktu itu orang Yahudi merasa pede, berbesar hati. Nah, ini kiblat kita nih, nenek moyang kita. Ternyata Muhammad juga menghadapnya ke sana. Kemudian ayat turun, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kadang-kadang aku melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh aku akan rubah kiblat kepada kiblat yang engkau sukai. Akhirnya Rasulullah merubah arah kiblatnya menuju Masjidil Haram. Jadi kalau kiblat kita di mana? Ke Mekah, Saudi Arabia, ya. Arahnya ke Saudi Arabia. Kalau orang Mekah kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Kalau jamaah di Masjidil Haram kiblatnya kemana? Ka'bah, nah, gitu ya. Jadi memang ayatnya sendiri kibala dan syatra. Syatra itu arah. Kalau arah itu yang penting mengarah. Jadi tidak harus persis, ya kan? Pakai garis, pakai ukuran tertentu harus tepat. Kalau nggak tepat nggak sah. Aduh. Mana ada seperti itu, nggak ada. Kalau kita mutasyaddid, terlalu keras seperti itu, nanti sulit agama ini. Ya, padahal Islam tidak mengajarkan begitu. Ya kan? Padahal agama ini mudah, tapi kita sendiri yang kadang-kadang hal-hal yang bukan rukun dibikin rukun, hal-hal yang bukan wajib dibikin wajib, hal-hal yang cuma sunnah diributkan, akhirnya melahirkan madharat yang lebih besar. Ya kan? Kita ini diperintahkan untuk berjamaah, bersatu, ukhuwah, menjalin persaudaraan. Itu wajib mutlak. Jangan sampai Islam itu terpecah belah. Ya, itu mutlak wajib. Ini ngurusin masalah yang sunnah-sunnah, akhirnya mengorbankan yang wajib. Insya Allah tidak pintar yang begitu itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bahwa kebenaran itu bukan menurut pendapat kita. Kalau menurut orang Yahudi itu dipertanyakan perpindahan kiblat. Ini Islam ini pelin-pelan. Agama yang dibawa Nabi Muhammad itu pelin-pelan. Kemarin kiblatnya ke sana, sekarang dirubah ke sini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang protes-protes itu. Emangnya barat itu punya siapa? Timur itu punya siapa? Emang bumi ini punya siapa? Bumi ini punya siapa? Punya Allah. Timur dan barat punya siapa? Punya Allah. Kok yang ribut inti kan?
Jadi yang nggak punya malah yang meributkan, mempersoalkan. Kadang-kadang kan orang begitu, nggak punya tapi meributkan barang orang gitu. Ya. Jadi padahal dia nggak punya, tapi dia sendiri yang sibuk, yang ribut. Bumi, barat, timur, semuanya itu milik Allah. Terserah Allah mau mengarahkannya kemana. Ya. Jadi begitu. Kemudian Allah menegaskan bahwa yang kebenaran itu, nah sekarang lagi ribut di medsos, ada debat, dialog, ya, antara pemahaman yang tidak ada literaturnya pada pemahaman yang memang ada sanadnya. Nah kalau bicara Islam tuh nggak bisa pakai akal-akalan. Bicara Islam tuh harus ada sanad. Kata Imam Muslim di dalam muqaddimah kitab sahihnya, al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Dan kita itu harus ada gurunya. Kalau bicara agama itu harus ada gurunya. Jangan mentang-mentang ada medsos, media, googling, dikit-dikit googling gurunya siapa nggak jelas. Dari sini dicomot, dari sana dicomot, dan dipadukan akhirnya gaduh-gaduh. Rasanya juga nggak jelas. Ya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak pakai sanad, itu nanti orang bicara semaunya tentang agama. Nah kita itu harus bersama. Jadi bicara tafsir juga, membahas Al-Quran juga harus pakai kitabnya. Ada kitab tafsirnya. Nah jadi seperti itu. Nah maka di sini dikatakan orang yang kebaikan itu, kebaikan apa Pak Ustadz? Pokoknya seluruh kebaikan. Karena di situ dikatakan albir. Albir itu seluruh kebaikan. Ya. Bukan masalah barat dan timur kebaikan itu. Bukan masalah pemikiran barat dan pemikiran apa, tidak. Kebaikan itu tergantung apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu di standarnya yang pertama adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman itu kenapa muncul dahulu para ulama ada ilmu kalam? Kenapa kok nggak ilmu tauhid aja, ilmu kalam? Karena ilmu kalam itu muncul dari diskusi-diskusi, memahamkan orang-orang yang ingin mengetahui eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala secara rasional. Ya, bahkan dari yang sifatnya empiris, kita mengetahui segala sesuatu itu dengan indera, harus ditangkap dengan indera. Ini harus yakin kepada Allah yang tidak bisa ditangkap dengan indera. Bagaimana caranya? Muncul ilmu kalam. Nah itu penting. Kalau ada ustadz yang mengatakan ilmu kalam nggak penting, filsafat nggak penting, itu berarti menafikan akal. Kalau menafikan akal, nanti ada Al-Quran mengatakan afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berakal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan pikiran? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal kita ini untuk dipakai, jangan dianggurin. Katanya akal yang paling orisinal itu orang Indonesia. Yang paling ori, yang paling bagus tuh akalnya orang Indonesia karena orisinil, jarang dipakai. Jadi untuk mengetahui eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu belajar, terus belajar, sehingga kita iman itu, kata para ulama, iman itu ada iman taklid, ada iman tahqiq, ada iman istidlal. Jadi kalau
iman kita taklid terus. Pokoknya saya beriman lah, pokoknya ikut Pak Bunyamin begini, ya udah ikut Pak Bunyamin bisa. Ikut Pak Mirsep aja lah. Kalau Pak Mirsep ke masjid, ya udah kita ikut ke masjid. Ya, dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu apa alasannya, yang diikuti kita nggak tahu alasannya apa. Maka kita juga perlu belajar. Misalnya kita ikut mazhab Syafi'i, kenapa sih Imam Syafi'i itu latar belakangnya apa? Oh, ternyata ditemukan Imam Syafi'i itu begini-begini. Oh, latar belakangnya begini, sehingga kita mantap mengikutinya. Kemudian Imam Malik, Imam Hambali dan seterusnya. Latar belakangnya apa? Gitu. Sehingga kita paham apa yang dimaksud oleh Imam Malik. Ya. Maka para imam mazhab itu mengatakan idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang lebih sahih dari pendapatku, itu sebenarnya maksud daripada madhabku. Ya. Jadi jangan dikatakan ngikutin madhab itu berarti meninggalkan hadis. Enggak. Itu adalah pengamalan daripada hadis-hadis Nabi. Itu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini ayatnya panjang nih, sampai jam berapa? Benar, terserah. Ya, wal yaumil akhir. Baik, sikit-sikit aja ya, kata orang Malaysia. Man amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menggunakan, tidak bisa menggunakan empiris, sifatnya empiris, tapi harus menggunakan rasio. Kemudian menggunakan akhbar as-shadiq. Akhbar as-shadiq itu kabar yang benar, yang pasti benar. Apa kabar yang pasti benar untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Kabar yang pasti benar itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Nabi apa kalam Allah? Apa buktinya? Tadi jawab kalam Allah. Buktinya apa? Di antara buktinya Al-Quran itu kalam Allah, karena di Al-Quran itu ada cerita-cerita sebelum Nabi lahir. Kondisi yang diceritakan sebelum Nabi nggak ada. Nabi-nabi sebelumnya, ketika Nabi Muhammad belum lahir, itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Masa iya Nabi Muhammad ngarang-ngarang? Saya dulu sebelum saya nggak ada orang cerita begini. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana proses Nabi Adam berbicara kepada Allah. Kemudian ketika Allah ingin menjadikan diri sebagai khalifah, kemudian malaikat komunikasi dengan jin dan lain sebagainya, akhirnya jin tidak mau sujud. Itu yang menceritakan itu siapa? Memang ada wartawan di zaman dulu? Gak ada. Kemudian Al-Quran juga bicara di masa depan, bagaimana dunia ini setelah mengalami kehancuran. Kemudian Allah bicara tentang kondisi langit. Siapa yang ke langit? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, terus langit ketujuh. Kemudian Al-Quran menceritakan ketika orang beriman ingin dicabut nyawanya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dicabut nyawanya itu seperti apa? Sakitnya luar biasa. Ya, seperti apa kalau mau digambarkan? Seperti duri yang dicabut dari daging-daging kita. Itu kalau mau lihat asal muasal aslinya bagaimana proses pencabutan nyawa. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Emang ada orang mati kembali lagi? Enggak ada. Kemudian bagaimana sesungguhnya keadaan orang-orang yang sudah meninggal di jalan Allah? Siapa yang ngasih tahu? Kondisi di sana siapa yang ngasih tahu? Arwahnya bagaimana?
Allah yang ngasih tahu, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka dapat rezeki juga, dapat. Cuman rezekinya enggak uang 100 enggak. Karena enggak berlaku di sana uang. Dapat rezeki. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, beriman kepada hari akhir. Secara rasio hari akhir itu harus kita imani. Rasio kita itu menangkap tanda-tanda hari itu akan berakhir. Betul nggak? Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah lihat tanda hari kiamat? Sudah lihat betul tanda hari kiamat? Sudah belum? Belum? Nanti habis ini pulang ya. Nanti pulang terus bercermin. Di situ di wajah Bapak itu ada tanda-tanda hari kiamat. Matanya mulai apa? Mulai apa, sekeliling matanya itu mulai ada kelopak mata yang kendor. Bandingkan dengan masa SMA. Ya. Apalagi kalau udah lihat apa, bangun dari duduk nih, nanti sebentar lagi bangun. Itu udah ada tanda kiamat juga, itu ada bunyi klotek. Kalau dulu itu dari duduk langsung bangun itu loncat bisa. Sekarang pelan-pelan. Itu alamatul kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian rambut yang dulu hitam sekarang sudah menjadi putih. Itu tanda hari kiamat. Jenggot, semuanya tanda hari kiamat. Kalau yang sudah putih itu berarti sudah hijrah dari dunia hitam. Kalau yang masih hitam ini jangan-jangan belum hijrah. Ini hari akhir. Wal malaika, kita juga harus beriman kepada malaikat. Malaikat itu macam-macam kondisinya. Ada hafun, orangnya malaikat yang mengelilingi arsy. Jumlahnya menurut kitab Qatrul Ghais itu ada 70.000 baris malaikat yang mengelilingi arsy. Dan arsy itu adalah makhluk terbesar. Ya. Dan itu seperti zamrud. Digambarkan seperti zamrud. Dilapisi dengan, itu kalau menceritakan arsy itu luar biasa. Disangga oleh 8 malaikat penyangga arsy. Tapi nanti di hari kiamat berkurang menjadi 4. Ya. Kemudian ada malaikat namanya Safaroh. Safaroh itu yang mengirim informasi, termasuk Jibril dan seterusnya. Kemudian ada malaikat namanya Hafadhoh. Hafadhoh itu yang menjaga kita. Malaikat yang menjaga kita itu ada berapa? 10. 2 murah-murah ini. Ada 10 riwayat Utsman ibnu Affan yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qatrul Ghais. Itu diceritakan malaikat yang nempel di tubuh kita, menjaga kita itu ada 10. Bukan 10, ada 20. Ya. Karena ada sip malam dan ada sip siang. Ada sipnya, sip malam dan sip siang. Tapi ada rajanya, raja yang mengendalikannya itu ada 2, Raqib dan Atid.
Ada malaikat sebelah kanan, ada malaikat sebelah. Malaikat sebelah kanan itu mencatat kebaikan kita. Setiap kebaikan kita catat. Satu kebaikan dinilai 10 oleh malaikat sebelah kanan. Tapi kalau kita berbuat buruk, sama malaikat sebelah kiri itu penanya belum dijatuhkan. Pena belum dijatuhkan. Nanya dulu sama sebelah kanan, gimana? Catat gak nih? Ya, catat gak nih keburukannya, catat gak nih? Kata sebelah kiri kepada sebelah kanan. Kata malaikat sebelah kanan, tunggu 10 jam 7 jam 7 waktu. Kita tunggu 7 waktu. Kalau dia nggak bertobat, catat. Tapi kalau tobat nggak jadi, itu catat. Kemudian kalaupun dicatat, itu nilainya cuma 1. Seimbang nggak ini? Enggak. Ini menggambarkan apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT. Sesuai nggak ini cerita ini? Jangan nyimpul aja Ustaz. Sesuai lah. Coba baca akhir surah Al-An'am. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa orang melakukan kebaikan, 10 pahalanya. Satu kebaikan 10. Kemudian orang melakukan satu keburukan, dinilai berapa? 1. Yang tadi 10 tinggal 9. Masih untung. Tutup lagi kebaikan jadi 10. Jadi berapa? 19. Dan seterusnya. Ini kebaikan yang sifatnya keburukan yang sifatnya dosa-dosa dosa besar gimana? Kalau bertobat juga hilang. Ya, jadi seperti itu. Ini nggak menganjurkan berbuat dosa ya, jangan dimaknai seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini malaikat. Wal kitab, kita harus yakin kepada kitab. Kitab berapa jumlahnya? 110 kitab. Nah, baru kali ini tahu ada 110 kitab. Nah, kitab yang sering diceritakan kepada kita itu adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada berapa? Padahal dari Nabi Adam ada itu kitab-kitab suhuf-suhuf. Ya, total jenderal semuanya 110 kitab. Ada di dalam kitab Qatrul Wais. Nah, seperti itu. Kemudian wan nabiyyin, para nabi. Jumlahnya juga banyak, 300 sekian nabi. Cuma yang diceritakan di dalam Al-Quran 25. Pak Ustadz, kalau saya nggak ngerti jumlahnya, apakah itu menjadi syarat iman? Enggak, bukan menjadi syarat. Yang penting kita tidak mengkufuri para nabi, mengimani para nabi. Kita mengimani Nabi Isa, tapi orang Kristen tidak mengimani Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Kenapa sebagian ulama mengizinkan ada laki-laki menikahi wanita Kristen, wanita ahli kitab, itu sebagian membolehkan. Tapi asalkan jangan laki-lakinya yang Kristen atau Yahudi, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau suaminya Muslim, ya istrinya Kristen, itu suaminya masih menghargai Nabi Isa. Tapi kalau suaminya Kristen, ya tidak akan menghargai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu.
Kenapa kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain? Itu masalahnya. Karena agama nabi-nabi terdahulu dan sampai akhir nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Sejak kapan Islam muncul? Sejak Nabi Muhammad. Oh, salah. Sejak Nabi Adam alaihi wa atal mala ala hubbihi. Ya. Jadi kita mendermakan harta kita ala hubbihi, tapi dengan penuh keikhlasan. Kadang-kadang kita sedekah tapi hatinya tidak. Sedekah hartanya tapi hatinya tidak. Nah, ini kata Allah ala hubbihi. Jadi kalau sedekah itu bersama hatinya. Ini sudah infak, sudah sedekah tapi mesti pikir-pikir. Itu tadi kebanyakan apa enggak? Waduh, dia kan butuhnya cuma ini doang. Kebanyakan. Ya kan? Jadi itu enggak pakai hati. Wa ta'ala ala hubbihi. Kepada siapa? Dzawil qurba. Memang infak itu yang paling utama adalah dzawil qurba, kerabat terdekat. Jangan sampai kita infak kemana-mana, tapi tetangga kita, adik kita sendiri, keluarga kita sendiri terbengkalai. Dzawil qurba wal yatama, anak yatim, wal masakin. Ada fakir, ada miskin. Mana yang harus dipilih? Mana yang harus diutamakan? Kalau miskin itu kebutuhan pokok ada, tapi masih belum sempurna, belum cukup. Kalau fakir, kebutuhan pokok itu sudah kadang-kadang ada, kadang ya. Ibnu Sabil itu orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau masa lalu itu di zaman Nabi itu masjid itu tempat singgah. Sumber segalanya itu masjid. Jadi orang punya utang datang ke masjid, beres utang. Orang bermusuhan datang ke masjid, damai. Orang lapar datang ke masjid, ya bentar lagi. Wasailin, dan orang-orang yang minta. Wa firriqab, membebaskan budak. Ini udah enggak berlaku zaman sekarang. Wa aqamas shalah, mendirikan shalat. Wa tazakah, menunaikan zakat. Ya. Zakat itu adalah, kenapa disebut zakat? Apa zakat artinya? Mensucikan harta yang kita peroleh. Berapa zakat sekarang masuk nisab? 85 gram emas dalam waktu proses satu tahun. Bahkan ada ulama yang berijtihad bahwa ada zakat yang disebut dengan zakat profesi. Karena penghasilan orang zaman sekarang itu tidak seperti dahulu. Orang dahulu itu sekali transaksi masuk nisab perdagangan. Tapi sekarang kebanyakan karyawan, penghasilannya bulanan. Nah, kalau bulanan itu disebut dengan diijtihadkan zakat profesi. Berapa jumlah penghasilan nisab? Kurang lebih sekitar 10 juta. Maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari 10 juta. Ya. Ada nih, masuk semua kayaknya nih. Ya. Pak Ustadz, saya pengen zakat, tapi penghasilan saya belum nyampe nisab, boleh nggak? Boleh, bagus. Ya, nggak diniatkan zakat juga nggak apa-apa. Cuma kalau nggak dilakukan juga nggak masalah. Karena itu ini
mazhabnya gurunya Imam Syafi'i. Ya. Karena apa? Karena menurut gurunya Imam Syafi'i, zakat itu untuk membersihkan penghasilan kita. Ya, banyak penghasilan kita yang syubhat. Syubhat itu apa? Remeng-remeng. Ini kayaknya halal apa enggak gitu kan? Nah, ya. Terus kalau nggak masuk nisab, emangnya nggak syubhat? Ya. Nah, gitu. Itu menurut pendapat mazhabnya gurunya Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang komitmen dengan janji. Nah, ini hubungannya dengan integritas. Makanya heran kalau ada umat Islam di Indonesia ini mayoritas, tapi korupsinya mayoritas. Umat Islam mayoritas, tapi korupsinya mayoritas. Pendidikan sekarang tidak seperti dulu. Untuk jadi doktor itu luar biasa berjibaku. S2 itu minimal bisa baca bahasa Inggris, Arab. Kalau jurusan agama, Inggris Arab tuh positif itu. Kalau S2 sekarang, ya Inggris. Nah, ini kadang-kadang ini hubungannya dengan mufu nabi ahdihim idah, ya kan? Kejujuran, ya, menepati janji, ya, integritas. Wasabirina fil ba'sa, sabar terhadap hal-hal yang kesengsaraan, hubungannya dengan kesengsaraan. Kalau kita misalnya lagi habis di PHK, kemudian penghasilan nggak ada, nah itu paksa sampai jual isi perabotan rumah misalnya, itu paksa. Kemudian dharra ini sakit yang parah. Nah, itu kita harus sabar. Wahinal ba's itu adalah kondisi perang, mungkin seperti yang ada di Lebanon sekarang, ya. Di Gaza itu wahinal ba's. Was-sabirin, orang-orang yang sabar. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang dianggap benar keimanannya. Jadi kita untuk membuktikan keimanan kita benar atau tidak, bisakah kita menghadapi segala macam ujian dalam kehidupan ini? Kalau kita sabar, kalau kita bertahan, tidak pernah mengeluh, itu ciri bahwa keimanan kita optimal. Tapi kalau kita mengeluh terus, Allah tuh nggak suka sama orang yang mengeluh. Seolah-olah apa? Keimanan kita itu nggak yakin terhadap qada dan qadar. Iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Kalau kita iman kepada takdir Allah, itu khairihi wa syarrihi itu harus kita imani. Keburukan juga dari Allah hakikatnya. Memang kalau secara syariat beda. Nah, jadi seperti itu. Wa ulaika humul muttaqun. Di samping dinilai jujur, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kayaknya udah gelisah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Udah hawanya udah mulai baik jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapati inti daripada apa yang disampaikan sari dari ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.